Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Biasa, kita berdoa dulu ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwas samiul alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oke teman-teman, kita masuk ke cerita. Assalamualaikum Pak, Rian udah pulang. Salma gimana sekarang? Dia di kamar Rian. Tadi dia sempat histeris dan ngamuk gak karuan. Aku pun bergegas ke kamar Salma. Ternyata dia sudah tertidur lelap. Dan karena dia sudah tertidur, aku pun menanyai Mbah Margono tentang pagar yang dia buat tadi. Apakah tidak berhasil atau izinnya yang memang terlalu kuat? Bah gimana sih, katanya udah dipagerin, tapi kok masih kecolongan. Iya Yan, Mbah tadi udah keliling, tapi ternyata ada satu pagar atau raja ini yang terlepas dari tempatnya. Makanya pagar jadi gak sempurna. Lah kok bisa Mbah? Kan harusnya tertempel aman, uang itu di atas. Mbah juga heran ya. Gimana kondisi Salma saat ini? Apa dia masih berontak? Enggak Mbah, dia udah tidur, malah tidur pulas kayaknya. Ya udah, coba antar Mbah ke kamar Salma. Aku dan Mbah Margono akhirnya menuju kamar Salma untuk memastikan kondisinya. Bapaknya Sinta yang dari tadi ditenangkan warga untuk sabar menghadapi ini pun udah kembali tenang dan warga kembali satu persatu pulang. Saat masuk kamar Salma, ekspresi Mbah Margono pun berubah dan di sana juga sudah ada Sinta dengan ekspresi yang hampir sama dengan Mbah Margono. Yan, kali ini bertambah parah gangguannya. Parah gimana Mbah? Kan Salma masih bisa tidur nyenyak sekarang. Benar apa yang dikatakan Mbah Margono Yan. Kali ini mereka keterlaluan, kata Sinta. Apa sih sebenarnya? Kalian itu ngomong apa? Kenapa hanya aku yang gak tahu apa-apa di sini? Coba jelaskan. Kamu memang bisa melihat Salma sedang tertidur nyenyak. Tapi, kata Sinta terpotong. Tapi apa tak? Coba jelaskan cepat. Coba kamu lihat dengan seksama dan lihat apa yang beda. Gak ada yang beda. Yang aku lihat hanya Salma yang sedang tertidur tak. Dasar kamu memang cowok gak peka. Kamu memang lihat dia sekarang sedang tidur. Tapi itu hanya raganya saja. Roh Salma tidak ada di sana. Yan, udah ini kita harus cepat ngelakuin sesuatu. Kalau gak akan ada hal yang gak baik terjadi sama Salma. Mbah Margono terlihat serius kali ini. Kita harus apa Mbah? Rian gak tahu harus gimana. Kita akan menyusul Salma dan bawa dia balik lagi. Tapi aku gak tahu caranya Mbah. Udah, kamu ikutin aja yang Mbah katakan. Oh iya kamu Sinta, tolong jaga kita di sini. Cukup saya dan Rian saja. Takutnya ada gangguan dari jin lain. Tapi apakah cukup hanya kalian berdua saja? Semoga saja cucuku. Kamu tahu sendiri, seluruh rumah ini masih kental dengan hawa negatifnya. Pasti mereka akan datang ke sini lagi. Aku nurut sama Rian saja. Kalau dia berkata demikian, akan aku turuti. Ya udah, nurut sama Mbah Margono saja tak. Kamu jaga kita dari sini. Setelah berunding untuk menyusul Salma, kita sepakat untuk berangkat hanya berdua saja. Hanya aku dan Mbah Margono. Walau aku gak tahu gimana caranya buat nyusul Salma. Dan Sinta bertugas menjaga kita dari rumah ini. Aku pun gak paham dengan yang dimaksud Mbah Margono menjaga dari sini. Aku dituntun oleh Mbah Margono untuk berbaring di lantai. Dan Mbah Margono duduk di sampingku. Mbah Margono menyuruhku untuk memejamkan mataku. Disusul tangan Mbah Margono memegang kepalaku sambil merapalkan sesuatu yang tidak aku mengerti apa itu. Setelah Mbah Margono merapalkan tadi, tiba-tiba mataku terasa berat dan seolah merasakan ngantuk yang teramat sangat. Hingga akhirnya suara Mbah Margono memanggilku yang terdengar awal lirih. Jan, Rian, ayo bangun. Suara Mbah Margono membangunkanku. Rian, ketiduran ya Mbah? Tanyaku kebingungan. Enggak Yan, udah, ayo buruan bangun. Kita harus menyusul Salma. Baik Mbah, ayo. Saat aku terbangun, ternyata sudah bukan lagi di kamar Salma, tapi
aku terbangun di depan rumah dengan suasana yang sangat berbeda daripada saat aku masuk tadi. Kondisi langit seperti masih sore. Terlihat awan yang berwarna jingga dengan awan yang bergerak pelan, dan kondisi di sekitar rumah juga sepi, seolah tidak ada kehidupan sama sekali. Saat hendak mulai perjalanan, Sinta keluar dari dalam rumah dan menemuiku terlebih dahulu. "Yan, hati-hati nanti. Kalau kamu tidak bisa melawan makhluk itu, lebih baik kamu menjauh nanti, biar Mbah Margono yang melawannya. Dari jejak yang ditinggal makhluk itu, aku rasa Mbah Margono bisa mengatasinya sendiri. Tapi kalau kamu entah bisa apa enggak, kan penakut." Perkataan awal Sinta yang seperti mengkhawatirkan aku berhasil membuat hatiku dag-digdug. Tapi di akhir kata-katanya itu, dia tetap menyebalkan. Iblisik. "Lihat aja nanti, aku pasti berani kok." Masa sih? "Akan aku buktikan padamu tak, awas nanti." Yan, cincin yang Mbah kasih kamu dibawakan tadi?" tanya Mbah Margono memastikan. Iya Mbah, Rian bawa ini kok." "Ya udah, ayo kita mulai perjalanan kita." "Dian, pokoknya hati-hati. Kalau seandainya emang kalian berdua tidak sanggup untuk melawan mereka, kamu pokoknya harus langsung panggil aku, karena tugasku memang menjagamu, baik fisik maupun non-fisik," pesan Sinta padaku sebelum aku pergi. Iya cewek bawel. "Ya udah hati-hati." Rian, bentar." Terasa jelas sebuah bibir tipis yang mendarat di pipiku, dan seketika jantung kembali berdebar kencang. Pikirku, kenapa Sinta melakukan itu? Udah sana berangkat, malah ngelamun. Mbah Margono hanya diam saja saat itu. Setelah aku berpamitan dengan Sinta, kami berdua langsung berjalan mengikuti jejak energi yang ditinggalkan oleh makhluk yang membawa roh Salma. Saat menyusuri jalan kampung, sama sekali tidak terlihat ada penghuni atau orang di sekitar sana. Yang ada hanya sosok-sosok yang tidak pernah kulihat. Ada yang di pohon, sungai, kebun, bahkan di rumah-rumah warga. Entah aku sebenarnya masih bermimpi atau sedang berada di mana. Soalnya aku sama sekali belum pernah mengalami hal ini. Dan aku hanya mengalami ini untuk pertama dan terakhir sampai detik ini. Entah itu yang dinamakan Raga Sukma atau bukan, tapi kalau itu Raga Sukma, aku sama sekali tidak tahu. Karena memang aku belum pernah mengenal ilmu itu. Perjalanan terus kami lakukan hingga kami sampai di sebuah mata air yang di atasnya ada sebuah pohon beringin besar yang terkenal angker di desa itu. Yang di alam nyata pun memang ada. Saat sampai di sana, Mbah Margono berhenti sebentar sambil memintaku juga berhenti. Dan kemudian muncullah sosok ular besar dari atas mata air itu. Tepatnya muncul dari balik pohon beringin. Mbah Margono kemudian berbicara pada sosok ular itu. "Sedang mencari apa kalian, wahai manusia?" Ular itu berbicara pada Mbah Margono. "Kami sedang mencari teman kami yang dibawa makhluk dari daerah sini. Memang ada manusia yang sering kesini, tapi sepertinya dia bukan di bawah, tapi memang suka bermain kesini." Terang ular itu. "Apa benar dia senang bermain kesini?" "Iya, dia memiliki teman yang memang asli dari dunia kami." "Maaf, sebagai penguasa di sini, bisakah kamu tunjukkan padaku di mana dia berada?" kata Mbah Margono. "Kalau kalian memang memerlukan itu dan tidak membuat onar dunia kami, akan aku tunjukkan di mana mereka berada." "Sebisa mungkin kita tidak akan melakukan itu. Bisakah tunjukkan sekarang, wahai penguasa ular?" "Akan aku pegang kata-katamu, wahai manusia. Tapi seandainya kamu berbuat onar, kalian harus siap, karena aku tidak akan segan terhadap kalian." Ular yang kata Mbah Margono adalah penguasa di sana, kemudian menunjukkan tempat di mana Salma berada. Dan sebelum kita melanjutkan perjalanan kita, ular itu memperingatkan kami kalau di sana akan ada makhluk yang mungkin akan mengganggu aku saat di jalan. Dan sebisa mungkin kita jangan sampai melukai mereka, bila tidak kita akan berurusan dengan ular tadi. Karena sudah diberi pesan oleh ular tersebut, aku kemudian sesegera mungkin memakai cincin pemberian Mbah Margono dan segera beranjak pergi melanjutkan perjalanan ke tempat yang sudah ditunjukkan oleh ular tadi. Benar,
apa yang dikatakan oleh ular itu. Di jalan, aku dan Mbah Margono berjumpa dengan beberapa sosok yang selalu memandangiku, seolah mereka menginginkanku, seperti makhluk sebelumnya yang pernah berurusan denganku. Mbah Margono hanya terus berjalan sambil memegang tanganku dan menyuruhku untuk tetap waspada. Sosok yang selalu mengawasi kami di perjalanan tidak berani mendekat padaku. Mungkin karena cincin yang aku pakai itu. Cincin yang mengeluarkan aura yang membuat sosok di sekitarku ketakutan dan hanya bisa mengikuti dan mengawasi saja. Cincin yang aku pakai seolah sedang dalam posisi siap melepaskan kekuatannya seandainya tiba-tiba ada yang menyerangku. Setelah berjalan tidak begitu jauh, akhirnya kita sampai di sebuah tempat yang aku rasa itu adalah sebuah gua yang tidak begitu dalam. Aku dan Mbah Margono langsung bergegas masuk dan mencari sosok dari Salma. Terdengar dari luar gua suara yang mirip seperti seorang laki-laki yang sedang berbicara. Kalau dilihat dari suara ini, mungkin sosok yang ramah. Kami pun bergegas menemukan suara tersebut. Kami berjalan masuk ke gua, terdengar suara gelak tawa, seolah ada yang sedang bermain dan sedang bergurau. Terdengar suara yang sangat riang, seperti seolah sedang berada di tempat yang sangat aman, dan langkah kaki seperti ada yang seorang anak yang sedang berlarian ke sana kemari dengan riangnya. Dan di sela-sela suara itu, aku mendengar suara yang sudah tidak asing lagi bagiku. Terdengar suara Salma yang kedengarannya sedang ikut bermain di sana. Suara Salma terdengar seolah dia tidak sedang terjadi apa-apa dan hanya sedang bermain dengan teman-temannya. Setelah berjalan masuk ke dalam gua, akhirnya kita menemukan sosok yang kita cari. Dia sedang bermain dengan santainya, seperti sedang bermain dengan teman-temannya. Salma berlari ke sana kemari sambil bercanda dengan sosok yang ada di sana. Terlihat wajah Salma yang sangat senang. Mungkin Salma dan sosok itu belum menyadari kedatangan kami, tapi kami harus terus berjalan mendekat ke arah Salma untuk segera membawanya pulang. Dan saat kita sudah dekat dengan mereka, sepertinya sosok itu terkejut dengan kedatangan kami, dan terlihat wajah Salma terlihat senang akan kedatangan kami. Tapi sosok itu langsung menarik tangan Salma dan segera menyembunyikannya Salma di belakang tubuh sosok itu. Aku dan Mbah Margono sempat mengamati sosok itu, seperti tidak asing dengan sosok itu, dan sepertinya Mbah Margono telah mengingat siapa sosok itu yang sedang bermain dengan Salma. Mbah Margono terlihat menyuruhku mundur agak menjauh darinya. Aku menuruti apa yang disuruh oleh Mbah Margono, dan sambil berjalan menjauh, aku mengamati sosok itu dan sepertinya aku mengenalnya. Salah satu tanda yang membuatku mengenal sosok itu adalah wajah kalem seorang laki-laki yang serasa tidak asing aku lihat. Tapi aku tidak yakin itu adalah sosok yang pernah aku lihat. Sosok yang aku lihat dulu tidak berasal dari daerahku. Tadi di daerah kosku. Sengaja aku tidak menceritakan sosok itu karena memang tidak pernah mengganggu. Sosok itu terus menarik Salma yang ingin menemui kami saat itu. Salma terlihat senang akan kehadiran kami, tapi tidak dengan sosok yang memegangi Salma. Rian, sini main bareng sama teman aku, ajak Salma seperti anak kecil. Salma, buruan kesini. Suruh temanmu untuk melepaskan tangannya. Perintah Mbah Margono supaya Salma menyuruh sosok itu. Memang kenapa Mbah? Gak apa-apa kok. Buruan kesini sama Rian juga. Salma, dia bukan makhluk yang baik. Ayo buruan kemari dan kita segera pulang. Dan tiba-tiba sosok dengan wajah kalem itu berubah wajah menjadi menakutkan. Tapi padanya dia, saat Salma melihat dia, wajahnya berubah lagi dengan wajah kalem. Dan saat Salma memalingkan wajahnya dari dia, sosok itu kembali ke wajah menakutkannya. Sudah, pergi kau sana kakek tua. Aku sedang bermain dengan Salma. Perintah sosok itu kepada Mbah Margono. Aku tidak akan pergi sebelum Salma kembali pada kami. Terserah kau saja. Aku sedang asik bermain dengan Salma. Rian, Mbah Margono, ayo sini gak apa-apa, gabung sama kita. Aku lagi asik main nih. Gak kayak di rumah, sepi, gak ada yang mau main sama aku, kata Salma. Ayo Salma, kita segera pulang. Nanti aku temenin main deh kemanapun. Dan aku janji bakal nemenin kamu, rayuku pada Salma agar dia
mau pulang. Sedikit informasi ya, Salma memang jarang berinteraksi dengan teman-teman di kampungnya. Dan dia juga memiliki sedikit keterbelakangan. Jadi, tidak seperti anak pada umumnya. Dia saat ditinggal di rumah sendiri pun juga cuma diam sambil menonton TV. Tidak pernah pergi untuk bermain bersama teman-teman yang lain hingga sekarang. Dan aku pun baru tahu kalau Salma ternyata juga memiliki kemampuan khusus. Dia mampu pergi ke dimensi lain dan mampu berinteraksi dengan makhluk lain. Mungkin sejak dia bisa mengontrol kemanapun, itu ya, dia mulai sering pergi ke alam ini saat ditinggal sendirian di rumah tanpa ada yang menemaninya ngobrol. Mungkin dia jadi ngerasa bosan dan memutuskan untuk pergi ke alam ini. Alam yang selalu ramai dengan makhluk-makhluk yang tak pernah tidur menurut aku. Dan mungkin sejak beberapa hari ini dia diikuti oleh sosok ini dan ditemani terus hingga akhirnya dia akrab dengan sosok ini. Oke, lanjut balik ke cerita awal ya. Karena sudah berjanji pada sosok ular tadi untuk tidak membuat kerusuhan di wilayahnya, maka kita harus berunding dengan sosok yang menjadi teman Salma ini. Ternyata hari ini negosiasi kita tidak membuahkan hasil dan Mbah Margono memutuskan untuk segera kembali ke rumah dulu sambil memikirkan cara untuk membawa Salma pulang dari alam itu. Beberapa hari sudah berlalu dan beberapa hari itu juga setiap malam kita selalu datang ke tempat yang sama untuk bernegosiasi. Dan hasilnya pun tetap sama. Terus bagaimana dengan keadaan Salma di dunia nyata? Ya, di dunia nyata dia seolah seperti biasa. Hanya saja dia cuma diam sambil mata melihat ke arah atas terus dengan tatapan yang kosong. Mbah Margono mulai terlihat khawatir dengan keadaan Salma yang seperti itu. Mbah Margono juga menyampaikan hal yang buruk jika kita tidak bisa membawa Salma kembali. Beberapa kali aku mencoba untuk meminta Mbah Margono untuk membawa Sinta untuk membantu kita. Tapi Mbah Margono selalu menolak dengan alasan tubuh kita juga perlu untuk dijaga. Dan kalau Sinta ikut, dia pasti akan bentrok dengan sosok ular yang sebenarnya adalah penguasa di sana. Ya bukan takut karena Sinta akan kalah, tapi yang ditakutkan Mbah Margono malah ular itu yang akan kalah. Lah pikirku malah bagus kan jadi aman, tapi ternyata salah. Mbah Margono menerangkan, bila sosok ular itu sampai mati, maka pengikutnya akan memberontak dan mengganggu warga di desa ini. Karena sosok ular itu bukan hanya sebagai penguasa, dia juga memiliki tugas untuk mengatur pengikutnya untuk tidak mengganggu manusia yang tidak mengganggu mereka. Lah kan Sinta bisa disuruh buat tidak melawan ular itu. Iya, memang. Tapi sampai si sosok yang bersama Salma, Sinta pasti akan menghajar sosok itu. Dan kita juga sudah ada janji untuk tidak berbuat onar. Jika terlanggar, kita akan berhadapan dengan sosok ular itu. Jadi intinya, kalau kita ngajak Sinta, kita harus berurusan dengan sosok ular itu. Terlihat wajah Mbah Margono mulai lesu, seolah dia sudah ingin menyerah karena keadaan yang tak bisa ia kendalikan. Di satu sisi, Mbah Margono ingin menyelamatkan Salma, tapi negosiasi ini tidak pernah menunjukkan kemajuan hasil. Dan di sisi lain, Mbah Margono tidak ingin membahayakan penduduk desa apabila ular itu kalah. Kita menemui jalan buntu di sini. Kalau istilah warkop DKI dulu ya, maju kena, mundur kena. Kita hanya mungkin memiliki dua kemungkinan. Yang pertama, kita akan merelakan Salma untuk di sana karena kondisinya saat ini. Dan yang kedua, kita merelakan penduduk diganggu sosok pengikut ular itu. Hanya itu pilihannya. Karena kita belum menyerah dan ini hari terakhir untuk bernegosiasi, aku dan Mbah Margono pergi lagi ke tempat Salma berada saat ini. Terlihat Salma semakin betah tinggal di sana. Dia senang dengan bermain dengan sosok itu. Dan saat ini yang menemani dia bermain sudah lebih banyak dari sebelumnya. Saat aku coba berbicara dengan Salma, terlihat dia sudah mulai tidak mempedulikan kita di sana. Dia terus asik bermain dengan teman-teman gaibnya. Hal yang sama pun dialami Mbah Margono saat hendak mengajak Salma pulang. Salma hanya asik bermain dengan teman-temannya. Sosok awal yang membawa Salma tersenyum sinis kepada kami. Mbah Margono sudah lemas seperti kehilangan harapan. Sempat aku terpikir untuk nekat memanggil Sinta, tapi
Mbah Margono yang sepertinya sudah tahu dengan apa yang akan aku lakukan, dan dia selalu mengatakan untuk tidak memanggil Sinta, apapun keadaannya. Dan kali ini kami pun menyerah dengan apa yang terjadi. Kami memutuskan untuk kembali ke rumah dengan hati yang hancur, dan sampai saat ini sepertinya Mbah Margono belum memberi penjelasan apa yang akan terjadi pada Salma bila dia tidak kembali. Kita pun sampai kembali di rumah. Hari sudah mulai pagi. Mbah Margono langsung menemui kedua orang tua Salma dan berbicara dengan mereka. Aku tak tahu apa yang dikatakan. Yang jelas, pasti Mbah Margono mengatakan dia sudah tidak sanggup untuk melakukan tugas ini dan menerangkan bahwa kita sedang terpojok saat ini. Terlihat wajah bingung dari kedua orang tua Salma. Aku hanya bisa duduk terdiam sambil menunggui tubuh Salma yang terbangun dengan tatapan kosong. Yan, kemari sebentar, pinta Mbah Margono kepadaku. Iya Mbah, gimana? Apa ada yang bisa kita lakukan lagi? Sudah Yan, yang ikhlas saja ya. Kita sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Kita hanya bisa berdoa saja kepada Allah. Semoga Salma bisa kembali. Terlihat Sinta datang menemuiku. Rian, siapkan hatimu. Akan ada hal besar lagi yang akan kamu hadapi. Aku mulai merasakan hal yang tidak enak dengan perkataan Mbah Margono tadi. Dan barusan ditambah lagi dengan perkataan Sinta yang paling tidak ingin aku dengar. Karena mendengar kata-kata dari Mbah Margono dan Sinta, aku langsung berdoa kepada Sang Maha Kuasa untuk membantu Salma kembali ke tengah-tengah kami. Dengan perasaan yang tidak enak, aku mencoba menenangkan diri untuk keluar sebentar. Aku memutuskan untuk berkeliling kampung sebentar sambil menghirup udara segar dengan maksud untuk menghilangkan kejenuhanku. Aku berkeliling kampung menggunakan sepeda milik Salma yang dulu sering kita mainkan bersama. Teringat kembali memori-memori aku dan Salma dari kecil hingga sekarang. Semua terekam jelas di dalam otakku. Satu demi satu, kejadian yang pernah terlewati bersama Salma kembali tergambar di kepalaku. Tanpa terasa, air mata jatuh ke pipiku. Dengan sigap aku menghapusnya supaya tidak terlihat warga. Malu juga kan, kalau udah gede masih ketawa nangis. Cukup lama aku berputar mengelilingi kampung dengan sepeda. Bukannya tenang pikiranku, malah semakin putak pikiranku dan selalu kepikiran sama Salma. Apa yang akan terjadi setelah ini? Di mana Mbah Margono? Sudah menyerah? Dan Sinta udah mengucapkan kata-kata yang sama sekali tidak ingin aku dengar. Aku langsung pulang menuju ke rumah Salma. Dan saat sampai di rumah Salma, ternyata sudah ramai dengan tetangga dekat rumah Salma. Aku bertanya pada Mbah Margono tentang apa yang sedang terjadi sekarang. Kenapa rumah jadi ramai begini? Mbah, ada apa ini? Kenapa rumah ramai banget? Sudah, nanti Mbah jelaskan. Sana kamu ke kamar Salma, temui dia. Tanpa pikir panjang aku langsung pergi menuju kamar Salma. Di depan kamar Salma sudah ada bapak dan ibuku serta kedua orang tua Salma. Mereka hanya berdiri di depan kamar Salma dan segera menyuruhku masuk ke dalam. Terlihat Salma yang tengah tiduran sambil menatap atas. Dan saat aku menemuinya, matanya mulai melihatku. Tidak seperti tadi saat aku tinggal. Dia hanya menatap atas tanpa mempedulikan lainnya. Rian, dari mana kamu? Tanya Salma sambil tersenyum. Aku habis muter-muter naik sepeda. Menang masa lalu sering boncengin kamu. Makasih ya Yan, udah mau nemenin aku. Padahal aku orangnya aneh. Ah, kata siapa aneh Salma? Enggak tuh, biasa aja. Gimana, kamu udah baikan? Yan, sekali lagi makasih ya. Iya, kamu mau makan Salma? Tanyaku ke Salma. Kali ini Salma tidak menjawab. Dia hanya tersenyum kemudian menutup matanya dan Salma terdiam tanpa mengucapkan kata-kata lagi. Aku memanggil kedua orang tuaku dan Salma. Aku mencoba menyadarkan Salma,
tapi tidak ada respon. Kupijat kakinya, tapi tetap sama saja. Kaki Salma sudah terasa sangat dingin. Kemudian bapakku mengambil sebuah cermin kecil dan diletakkan tepat di bawah hidung Salma. Saat cermin kecil itu diletakkan di bawah hidung Salma, tidak terlihat ada embun bekas napasnya, yang tandanya hanya membuatku tambah yakin kalau hal itu terjadi adalah saat bapakku mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Langsung pecah suasana hari di sana saat itu. Salma yang selalu menemani masa kecilku sekarang harus pergi dengan cara seperti ini. Kejadian-kejadian apa yang akan menimpa Mas Rian? Cari tahu ya di bagian berikutnya. Cerita ini panjang loh, kayak cerita Aka dan Fiona. Masih ingat kan? Oke, admin undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apresiasi setinggi-tingginya buat Mas Rian. Tulisannya keren. Makasih ya.